ini masalah utama di kota-kota besar di dunia gitu. Lalu kemudian Pak Jokowi masuk 2 tahun, ya walaupun waktunya pendek, adalah kerjaannya, ada yang dilakukan. Betul, seperti betul. Lalu kemudian bawa SMK lalu kemudian Pak Basuki masuk, ya ada kontribusinya juga. Tetapi perubahan yang signifikan menurut saya yang dilakukan secara fundamental itu ketika Pak Anies masuk. Beliau itu datang membawa sebuah visi dan sebuah metode tata kelola yang berbeda. Itu yang di dalam ilmu sosiologi perkotaan disebut sebagai collaborative urbanism. Urbanisme kolaboratif. Saya perhatikan, ya dalam analisa saya, Jakarta itu mulai mengalami pertumbuhan sejak eranya Bang Yos sebenarnya. Bang Yos yang memulai. Betul. Jadi momentumnya dari situ ketika dia mengambil keputusan untuk membangun Transjakarta, busway. Lalu kemudian pelan-pelan terjadi perbaikan. Ya kan ketika Foke masuk sebagai gubernur, ya sebenarnya lepas dari segala keburukan yang dicaci maki oleh orang-orang Jakarta, sebenarnya ada juga kontribusi Pak Foke di dalam perbaikan Jakarta. Khususnya pembangunan MRT karena dia memulai sebenarnya. Foke ya? Ya. Perencananya dia memulai, ya kan? Dia yang melobi. Semuanya, tapi yang gue cerita itu public transportation ya. Public transportation. Ini masalah utama di kota-kota besar di dunia gitu. Lalu kemudian Pak Jokowi masuk 2 tahun, ya walaupun waktunya pendek, adalah kerjaannya, ada yang dilakukan. Betul, seperti betul. Lalu kemudian bawa SMK lalu kemudian Pak Basuki masuk, ya ada kontribusinya juga. Tetapi perubahan yang signifikan menurut saya yang dilakukan secara fundamental itu ketika Pak Anies masuk. Terus terang ketika Pak Anies terpilih jadi gubernur, saya itu agak skeptis. Ya, saya kenal Pak Anies sudah lama gitu. Tapi saya belum melihat kredensial beliau di masalah tata kelola urban. Jadi saya agak ragu, ini Anies bisa nggak ya? Apa indikator yang dibilang signifikan di public transportation? Nah, 3 aja misalnya. ketika 3 tahun berlalu, ya kan, kemudian saya melakukan penelitian ini, saya melihat bagaimana perubahan itu dilakukan langsung secara fundamental dari dalam, ya. Dan ada beberapa sektor yang diperbaiki oleh Pak Anies, tetapi beliau itu datang membawa sebuah visi dan sebuah metode tata kelola yang berbeda. Itu yang di dalam ilmu sosiologi perkotaan disebut sebagai collaborative urbanism. Urbanisme kolaboratif. Makanya tagline-nya Jakarta kan Jakarta Kota Kolaborasi. Dan ini menurut saya pendekatan yang sangat efektif karena masalah Jakarta itu terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh seorang gubernur. Dan karena itu dia membutuhkan aktor-aktor lain terlibat. Ya kan, dan keterlibatan aktor-aktor lain ini tidak hanya dalam hal diajakin ini mau, tetapi mereka memberi masukan, mereka memberikan ide, mereka melakukan dan mereka mengeksekusi ide-ide itu gitu. Dan Jakarta, Pemprov Jakarta itu menjadi fasilitator dan memberi fasilitas finansial dan fasilitas sumber daya manusia untuk mengerjakan itu. Dan akhirnya kita lihat ada beberapa perubahan yang benar-benar. Bisa nggak dilihat dikasih contoh kolaboratifnya itu di mana ya? Salah satunya itu Jaklingko. Jaklingko itu adalah sebuah branding dari sistem integrasi transportasi di Jakarta yang tidak ada satupun gubernur sebelum Anies yang mampu melakukan. Kenapa?
karena tidak gampang berurusan sama sopir-sopir, kondektur, kemudian operator-operator yang jumlahnya puluhan atau bahkan ratusan gitu. Dan Pak Anies mau datang ke mereka, ketemu, kasih ide begini, debat, ngobrol, ya kan, dan mengambil keputusan sama-sama. Dan itu dilakukan selama 1 tahun lebih. Ada lagi katanya salah satu yang paling menarik adalah membuat peta transportasi Jakarta. Ya. Dan itu dilakukan bukan oleh Pemda, tapi memfasilitasi. Nah, ya. Itu gimana? Itu bagian dari kolaborasi, kolaborasi di dalam sistem transportasi massal di Jakarta, ya kan. Dan ini terus berkembang, ya. Dan kemudian akhirnya kita bisa lihat kan jumlah penumpang atau jumlah pengguna transportasi publik Jakarta itu naik signifikan selama 5 tahun terakhir. Seperti itu. Ini belum lagi kita bicara tentang sektor-sektor yang lain, misalnya penanganan banjir, lalu kemudian perumahan dan sebagainya gitu. Penanganan banjir, apa bos yang menarik? Ya, tentu kita udah tahu kontroversi mengenai naturalisasi gitu. Tapi kan sebenarnya ide naturalisasi ini bukan dari Anies, dari orang Pemprov sendiri sebenarnya. Jadi ide ini udah ada, ya kan? Dan sebenarnya ide ini itu adalah ide yang memang dikembangkan oleh ahli-ahli hidrologi perkotaan. Jelasin dong, ya naturalisasi. Kan? Jadi naturalisasi basically melihat bahwa air yang datang, yang jatuh, itu harus ditangkap, harus dipertahankan selama mungkin di dalam tanah supaya bisa kita manfaatkan gitu. Nah itu resapan, basically. Ya, itu yang kemudian disebut sebagai istilah sponge city. Kota kalau sponge itu busa gitu ya. Nah, seperti itu dia menyerap gitu. Dan ini sebenarnya ada kaitannya sama perubahan cuaca, perubahan iklim, lalu kemudian risiko banjir yang semakin tinggi dan sebagainya gitu. Jadi Pak Anies melihat bahwa ada satu pendekatan yang selama ini dianaktirikan karena paradigma perkotaan yang terlalu kaku, ya, yang kemudian akhirnya dia beri kesempatan dan prioritas untuk dijalankan gitu. Dan dia kemudian menjadi orang paling depan untuk menarasikan ini gitu. Dan dia siap dicaci maki, padahal sebenarnya yang punya ide itu ya orang-orang Pemprov sendiri gitu. Dan sebelum kita masuk kepada topik utama, next bagaimana? Ya. Ini pernah menjadi satu cerita yang nyata. Waktu saya undang Gubernur Anies, peresmian masjid di Tebet, yang dipertanyakan oleh beliau adalah air sisa wudhu dan lain sebagainya ini dibuangnya di mana? Sengaja saya tanya, kenapa Pak Anies? Ini harus dikelola agar bermanfaat, paling tidak bukan diminum, bisa buat nyiram dan sebagainya. Saya bilang alhamdulillah kebetulan desainnya sudah mengarah. Wah, ini bagus nih. Jadi concern dia hal gitu. Ya. Nah sekarang kita bicara kira-kira ke depan pasca DKI, DKJ ini kira-kira orang-orang yang bagaimana yang lebih tepat nanti. Tapi Bang Yusuf tanya dulu dong, apa tantangan terbesar yang belum sempat? Nah itu dulu. Yang mampu tantangan ke depannya. Tantangan besar yang belum sempat dikerjain itu apa? Jakarta. Oke, untuk melihat tantangan kita harus melihat prestasinya dulu ya. Dan salah satu prestasi yang bisa kita catat itu adalah bahwa selama eranya Pak Anies, skor atau tingkat livability itu adalah livability itu daya hidup bukan daya hidup, daya hidup ya. Kelayakan hidup Jakarta itu skor yang naik. Membaik dari ranking 153 menjadi ranking 139. 53 ke 39. Ya. Jadi naik 13 peringkat. 14. Ya kan? 14. Nah, ya memang kalau kita lihat secara keseluruhan masih rendah. Ya kan? Inginnya kita kan top 40 lah ya. Ini masih di bawah memang. Tapi ada progres di situ gitu. Dan progres ini adalah bagian dari momentum yang sudah dimulai oleh Pak Anies ketika beliau menjabat sebagai gubernur sebelumnya enggak? Ya mungkin udah ada kali, tapi mungkin tidak sesignifikan itu gitu. Baik. Ya kan?
Nah, Livability. nah momentum ini udah terjadi sebenarnya, dan Jakarta itu sudah secara pelan-pelan ya menuju ke arah yang lebih baik gitu. Trennya dibangun ke sana ya. Cita-cita ujungnya itu, cita-cita akhirnya adalah Jakarta menjadi kota global. Kota global itu seperti Tokyo, seperti London, seperti Vienna, seperti Melbourne ya, di mana ya, kota itu tidak hanya layak hidup, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Gitu. Oke, itu yang sudah dicapai oleh Singapura ya. Dan salah satu indikator sebuah kota adalah kota global itu adalah masuknya investasi asing dan kemudian membuka kantor-kantor di sini gitu. Dan itu terjadi. Uang baru. Pelan-pelan. Makanya sekarang Jakarta itu menjadi sangat menarik untuk beberapa perusahaan-perusahaan besar, ya kan? Karena ada sumber daya manusia di situ, ya kan? Ada pasar besar di situ dan sebagainya. Nah, tantangannya memang Jakarta ini itu kalau kita lihat penduduknya kan sekitar 10,9 juta sekarang, ya kan? Dan masih banyak wilayah di Jakarta yang butuh pembangunan yang lebih manusiawi dan lebih lebih berdasarkan pada aspek-aspek atau prinsip-prinsip keberlanjutan, lebih sustainable gitu, ya kan? Nah ini yang menurut saya tantangan Jakarta yang perlu segera dihadapi, ya. Dan kalau kita sudah melihat Jakarta seperti ini, ya kan, maka sebenarnya yang perlu dilakukan itu bagaimana supaya momentum ini berlanjut, ya kan? Dan keberlanjutan ini akan sangat tergantung pada leadership Jakarta 5 tahun ke depan.